Wakil Talqin, Bunda Haya, Profesor Priyatmo, dan pemangku manakib pada malam ini, Bapak Kiai Hasan Bakri dari Makassar, dari Makassar. Kita khususkan doa untuk beliau sekeluarga, semoga Allah mudahkan segala urusan, Allah melimpahkan keberkahan, segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah, bersyukur sepenuh langit dan bumi pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui berkah karma guru agung kita semua, dimampukan, dibisahkan, dimaukan untuk hadir di majelis panakiman. Majelis yang sangat dicintai, yang sangat disukai oleh guru agung kita semua. Pada malam ini saya menyetir salah satu ayat dalam Quran surah Al-Mulk yang biasa kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat ini, dalam beberapa ayat ini Allah menjelaskan, dalam beberapa tafsir yang saya baca ada dialog antara Fudel bin Iyad dengan sahabatnya berkaitan dengan ahsanu amala. Ya Aba Khatim, Mama ahsanu amala, wahai ayahnya Khatim. Saifuddin bin Iyad biasa dipanggil oleh teman-temannya, oleh sahabatnya itu sebagai Aba Khatim atau Abu Khatim, ayahnya Khatim, karena beliau punya anak namanya Khatim. Biasa dipanggil Aba Khatim atau Abu Khatim. Saya punya anak namanya Gias. Saya biasa dipanggil Abah Gias, ayahnya Gias. Begitu. Sahabatnya bertanya, wa ma ahsanu amala? Apakah ahsanu amala itu wahai ayahnya Khatim? Begitu pertanyaan sahabatnya. Saifuddin bin Iyad atau Abu Khatim itu menjawab, akhlishu wa aswibhu. Akhlishu wa aswibhu. Ahsanu amala, amal terbaik itu, kata Syekh Fudel bin Iyad, akhlishu, ikhlaskan amal itu. Wa aswibhu, dan benerin amal itu. Kata beliau, satu amal disebut dengan amal terbaik atau amal yang baik, amal yang keren, amal yang bagus itu, kalau terpenuhi dua syarat, indikator, dua faktor. Yang pertama ikhlas, yang kedua benar. Ahsan amalan. Kalau benar, kalau ikhlas dan benar. Ikhlas artinya, ya, amal itu dilakukan semata-mata untuk mendapat yang sangat umum kita. Terus itu kita melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat definisi ikhlas gitu ya. Dalam satu hadis qudsi yang saya baca di Iqadul Himam, ikhlas itu adalah rahasia Allah. Satu rahasia Allah dari sekian banyak rahasia-rahasianya yang Allah simpan di hati hambanya yang Allah cintai, yang itu tidak bisa diakses oleh malaikat dan tidak bisa diakses oleh setan. Malaikat tidak bisa mencatatkan keikhlasan itu, dan setan pun tidak bisa mengganggu, merusak keikhlasan itu. Itu dalam hadis qudsi. Ya. Jadi sirrun min asrari awda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi la yattali'u alaihi malakun fayaktubuhu wala syaitan. Satu rahasia dari sekian banyak rahasia Allah disimpan oleh Allah di hati hambanya yang Allah cintai, yang tidak bisa dilihat malaikat kemudian dicatatkannya, dan tidak bisa dilihat setan lalu setan merusaknya. Nggak bisa. Jadi ikhlas itu antara pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Apa ikhlas itu? Kalau kita nggak dapatkan talqin, kita nggak akan ngerti apa yang disebut dengan sirrun min asrori itu. Satu rahasia dari sekian banyak rahasia itu nggak akan ngerti. Kalau sudah dapat talqin baru paham. Oh, sirrun min asrori itu talqin loh.
Benih ikhlas, kata Dr. Subhan As-Sirboni itu, budrul ikhlas, budrul tauhid, benih ikhlas, benih tauhid. Ya, yang disimpan di dalam kalbu kita semua, yang dihujamkan di dalam kalbu kita semua, dilarutkan dalam diri kita semua, sehingga kalimatul ikhlas, benih ikhlas itu menjadi kesatuan dengan diri kita, jadi kulit, daging, tulang, sumsum kita semua, ya, itu adalah rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebuah amal disebut kalau hasan sudah menjelaga jiwa, sudah ada dalam jelaga jiwa kita semua, menyatu dengan diri kita semua. Itu kata Syekh Fudil bin Iyad. Salatnya ikhlas karena Allah, karena hidup kalimatul ikhlas dalam dirinya, karena benih ikhlasnya tumbuh besar, kokoh dalam dirinya. Itu kalimah la ilaha illallah yang sudah ditalkinkan ke dalam diri kita semua. Begitu. Ini yang pertama. Ikhlaskan amal itu. Baru disebut dengan ahsanu amala, amal terbaik. Cukup dengan ikhlas saja tidak. Yang kedua, aswibhu, benarkan. Harus benar, bukan hanya sekedar ikhlas saja. Boleh jadi saya sholat isya, ikhlas karena Allah, mengharapkan ridho Allah, nggak mengharapkan apapun. Tak ada sedikit pun, apapun dan siapapun di hati saya. Kecuali hanya ingin mendapatkan ridho Allah, misalkan. Itu namanya ikhlas melaksanakan sholat. Tadi isya 4 rakaat. Saya tidak mengharapkan apapun. Saya hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati saya selalu ingat kepada Allah, tak ingat apapun, tak ingat siapapun. Yang saya ingat adalah hati saya itu ingat kepada Allah. Itu namanya akhlisku. Tapi kalau saya sholat isya hanya 3 rakaat, berarti saya sholat saya tidak benar. Begitu. Atau kalau biasanya ruku itu ke depan, ya, membungkukkan badan ke depan. Lalu karena saya merasa sehat, masih muda, masih kuat, lalu saya ruku itu jadi sikap kayang gitu, ya, melengkungkan badan ke belakang. Ya nggak benar. Meskipun ikhlas melaksanakan karena Allah, tapi kalau nggak benar, tetap saja tidak disebut amal terbaik. Jadi amal terbaik itu kalau dijalankan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sesuai dengan contoh yang diajarkan Rasulullah, di saat yang bersamaan hatinya ikhlas karena Allah. Itulah ahsanu amala. Akhlishu, hatinya ikhlas. Aswibhu, praktiknya benar. Antara ikhlas dengan praktik yang benar harus digabungkan. Kalau kedua ini sudah menyatu menjadi irisan sempurna dalam amal kita, itulah ahsanu amala. Itulah amal terbaik. Begitu. Bersyukur sepenuh langit dan bumi, perangkat ikhlasnya sudah ditanamkan dalam diri kita. Tinggal kita pelihara, tinggal kita terus aktifkan, aktivasikan, terus di-on-kan, ya. Di saat yang sama, semua ibadah kita semua, terutama dalam lingkungan Thariqah Qadiriyah Naksabandia Ma'had Sunnah Sinarasa, PPKN, penghulu pesantren ketahanan nasional, semua itu sudah dicontohkan oleh guru agung kita semua. Ada buku namanya Amaliyah Mursyid, supaya dari bangun tidur sampai tidur lagi terbimbing amaliyah kita semua. Bangun tidur apa yang kita lakukan. Kemudian kita mandi taubat. Sampai kita tidur lagi sudah kelas, sudah ada catatannya, ada bimbingannya. Tinggal kita konsisten mengamalkannya. Gitu. Ya. Nah, kita harus mengacu kepada apa yang dicontohkan oleh guru agung kita semua. Kenapa ke guru agung contohnya? Kan kita nggak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kita tahu bagaimana sholat yang benar itu dari guru kita. Nah, guru kita dari mana? Dari gurunya lagi. Dari mana lagi? Dari gurunya lagi. Dari gurunya lagi, gurunya lagi. Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan tasalsul. Ini yang disebut dengan sanad. Jadi kita sholat begini tuh ikut siapa? Jadi nggak bisa ngarang, nggak bisa dirasa-rasa, nggak bisa diraba-raba. Harus jelas siapa yang mencontohkannya. Harus jelas siapa yang ngasih bimbingannya. Begitu. Itu. Nah, inilah yang disebut dengan aswibuhu. Shawab, benar. Standar benar apa?
sesuai dengan yang dicontohkan. Siapa yang mencontohkan? Rasulullah. Pernahkah Bunda Haya bertemu dengan Rasulullah? Kan tidak pernah. Lalu bagaimana kita bisa memverifikasi ibadah kita sesuai dengan Rasulullah? Kita mendapatkannya melalui bimbingan yang disampaikan oleh guru kita. Nah, bagaimana kita memastikan itu sesuai dengan bimbingan Rasulullah? Cek sanadnya. Guru kita sholatnya dari siapa? Gurunya dari siapa lagi? Dari siapa lagi? Terus kata. Kalau hari ini kita wudhu, sudahkah kita pastikan wudhu kita itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh guru kita semua? Nah, itu harus harus ngeri itu apa ngeri itu? Harus sedikit-sedikit nyicil kita semua untuk memastikan itu semua. Supaya apa? Supaya verifikasi, supaya kita memastikan ciri atau indikator atau standar kebenarannya itu adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan dan dibimbingkan. Oleh siapa? Oleh guru kita. Dari siapa? Dari gurunya lagi. Dari siapa? Gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, dan seterusnya. Sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi secara praktik ada beberapa perbedaan antara kita dengan yang lainnya. Selagi itu punya sanad, selagi itu punya ketersambungan amaliah sampai kepada Rasulullah, pertahankan itu. Contoh misalkan, mohon maaf ya, dari cara mengangkat tangan juga macam-macam. Ada yang sampai depan dada, yang sampai apa ujung telinga dan seterusnya. Apa-apa silakan. Yang penting kita ikut sosok yang bisa dipertanggungjawabkan ketersambungan amalnya, ketersambungan tata cara ibadahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak gitu. Nah, ini harus pastikan. Jadi, ahsanu amal-amal baik itu sekali lagi indikator kedua. Yang pertama adalah aku itu ikhlaskan. Yang kedua adalah aswibhu, benerin. Ikhlas standarnya adalah tidak ada apapun dan siapapun yang jadi orientasi amal kita semua. Hanya ibtigo amardotillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ikrarkan dengan tegas, dengan jelas. Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Itu diikrarkan terus oleh kita semua ketika mau zikir jahar Rabbi, selalu begitu. Supaya apa? Supaya masuk ke dalam diri kita semua, ke alam bawah sadar kita bahwa ilahi ya Allah, anta maksudi, engkau yang kami maksud, engkau yang hamba maksud. Ilahi anta maksudi. Waridhoka matlubi. Wahai Allah, ridhomu yang kami cari. Ridhomu yang hamba cari. Allah ini mahabbat. Berikanlah kepada hamba mahabbat. Berikan dalam bentuk cinta kepadamu dan makrifat kepadamu. Wah, dan kau niatkan kepada hamba supaya sama dengan tapi makrifat itu penting. Makrifat itu adalah dasar pertama yang harus kita miliki sebelum kita melakukan apa-apa. Kita beribadah kepada Allah harus kenal Allahnya. Kalau kita beribadah tidak kenal siapa yang diibadahi, terus ibadah kita ke siapa? Itu ya. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi istiqani. Yang paling pertama wajib kepada manusia, kepada mukallaf itu apa? Ya, ma'rifatul ilahi istiqani. Mengenal Allah, mengenal Tuhan istiqani. Dengan dalil, dengan argumentasi yang kuat. Begitu. Kita akan beribadah kepada Allah, kita beribadah kepada Allah. Harus mengenal Allahnya sendiri. Ini keren kalau kita lihat dalam apa dalam uh, kitab Majmu'atur Rasail Al-Ghazali, ya, kumpulan karya-karya Imam Ghazali. Dalam satu bagian kitab tersebut dikatakan, alam anna ma'rifatallahi binafsiha dzikrullahi. Ketahuilah bahwa makrifat kepada Allah itu adalah zikir. Kalau saya pernah di pidana. Jadi makrifat kepada Allah itu hakikatnya adalah Iya, zikir lagi kepada Allah. ini. Jadi Iya, kalau baik. kita kalau kita mau merenung sejenak guru agung kita semua. Kenapa? Semua persoalan itu zikir jawabannya. Dan zikir itu diawali dengan talqin. Awas lu 5 huruf ta, kop, ta, lam, kop, ya, nun, talqin, talqin, talqin. Masya Allah. Kenapa? Karena itu pintu ma'rifatullah. Karena pintu kewalian itu.
Idza aradallahu ayyuwaliya dan fatalahu babadzikri. Jika Allah ingin memberikan derajat kewalian kepada fatahalahu babadzikri, Allah bukakan kepadanya pintu Coba buka deh. yakin. Ih, luar biasa. Mudah-mudahan kita istiqomah. Selalu Allah anugerahkan amal terbaik dalam setiap gerak-gerik langkah hidup kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.